Surabaya Medan akan mempresentasikan dan juga memaparkan mengenai penginderaan jarak jauh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penginderaan jauh, yang dimana penginderaan jauh adalah benda, gejala, dan area yang terjadi di permukaan bumi dan juga gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi. Jadi, sistem penginderaan jauh adalah salah satu teknik merekam gejala-gejala ataupun permukaan bumi tanpa adanya kontak langsung atau bersentuhan langsung, namun data-datanya semuanya sudah dapat dikumpulkan. Di sini saya sudah menyiapkan komponen-komponen dari penginderaan jauh. Baik, yang pertama adalah sumber tenaga, yang dimana sumber tenaga itu ada yang berbentuk pasif dan juga ada yang berbentuk aktif. Yang berbentuk pasif artinya yang alami, yang terdapat dari sinar matahari. Lalu yang berbentuk aktif adalah pancaran-pancaran yang juga dari cahaya matahari, namun dihasilkan oleh benda-benda yang berbentuk aktif, contohnya seperti lampu. Intinya adalah hal-hal yang menghasilkan terang. Namun terdapat perbedaan antara sistem sumber tenaga pasif dan juga sumber tenaga aktif, yang dimana sumber tenaga pasif adalah sumber tenaga yang dipantulkan oleh matahari yang hanya dapat direkam pada cuaca cerah atau pada siang hari. Berbeda halnya dengan sistem sumber tenaga aktif yang dipantulkan itu dapat direkam pada pagi, siang, ataupun malam hari, tidak berawan ataupun berawan. Cahaya matahari memantulkan cahayanya kepada bangunan, jalan, rumput, air, dan juga pohon ataupun hutan-hutan. Objek-objek yang ada di bumi lalu dipantulkan, lalu dapat direkam oleh satelit. Lalu pada gambar terdapat atmosfer, yang dimana atmosfer adalah perannya untuk menghambat cahaya matahari yang dipantulkan ke bumi, yang dipantulkan kepada objek-objek juga, contohnya seperti bangunan, jalan, rumput, air, atau pohon ataupun hutan, yang dimana jika matahari semuanya terpantulkan ke dalam objek-objek yang ada di permukaan bumi, maka itu menghambat dari pergerakan-pergerakan objek buminya sendiri. Jadi ini dihambat oleh atmosfer. Jendela atmosfer yang paling banyak digunakan adalah spektrum tampak yang memiliki panjang gelombang 0,4 mikrometer hingga 0,7 mikrometer. Selanjutnya adalah objek. Objek ini terbagi menjadi 3, yaitu ciri spektral, ciri spasial, dan juga ciri temporal. Ciri yang berdasarkan perbedaan panjang gelombang, contohnya pada pengenalan objek berdasarkan kecerahan dan juga warnanya. Lalu ciri spasial yaitu perbedaan pada setiap pola keruangan seperti bentuk, ukuran, tinggi, dan juga tekstur. Lalu yang selanjutnya adalah ciri temporal yaitu perbedaan waktu perekaman. Lalu yang berikutnya adalah sensor. Sensor adalah alat yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan juga merekam objek-objek dalam jarak yang tertentu. Sensor sendiri terbagi menjadi 2, yaitu sensor fotografik dan juga sensor elektronik. Sensor fotografik adalah sensor berupa kamera dengan menggunakan film sebagai detektornya yang bekerja pada spektrum tampak. Lalu sensor elektronik adalah sensor yang menggunakan tenaga elektronik dalam bentuk sinyal elektrik yang berpotensi dan juga beroperasi pada spektrum yang lebih luas. Lalu yang selanjutnya adalah wahana. Wahana ini terbagi menjadi 3, yaitu pesawat terbang rendah, pesawat terbang tinggi, dan juga satelit. Yang pertama adalah pesawat terbang rendah. Pesawat terbang rendah ini tingginya mencapai 1000 hingga 9000 meter di atas permukaan bumi. Lalu pesawat terbang tinggi yang ketinggiannya lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi. Lalu yang terakhir adalah satelit, ketinggiannya adalah 900.000 hingga pada 900 km di atas permukaan bumi. Di sini saya sudah membuat wahana satelit, yang dimana satelit ini merekam seluruh gejala-gejala atau benda-benda atau apapun yang terjadi, keadaan-keadaan yang ada di permukaan bumi. Lalu yang selanjutnya atau yang berikutnya adalah perolehan data. Perolehan data ini dapat dilakukan secara manual ataupun digital, yang dimana perolehan data secara manual dapat dilakukan dengan cara interpretasi foto udara atau citra. Adapun perolehan data secara numerik dan digital dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Lalu setelah segala gejala-gejala ataupun permukaan-permukaan bumi direkam dan perolehan data sudah didapatkan baik itu secara manual ataupun digital, maka yang selanjutnya adalah pengguna data. Pengguna data itu adalah server, yang dimana ketika segalanya sudah direkam maka dapat dikirimkan melalui perolehan data lalu ke pengguna data. Data dapat melihat apapun yang terjadi di permukaan bumi, baik itu pergerakannya, gejalanya, ataupun bagaimana sistem objek dan subjek yang ada di dalam permukaan bumi. Yang perlu kita ketahui pada pengguna data, ini adalah tingkat keberhasilan dan juga penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan.
oleh pengguna data. Kemampuan pengguna data dalam menerapkan hasil penginderaan jauh dipengaruhi oleh pengetahuan yang mendalam tentang disiplin ilmu masing-masing, dan data yang didapatkan dapat digunakan untuk mencari informasi-informasi yang berbeda tergantung dengan kebutuhan yang diperlukan dan juga tujuan yang diperlukan. Demikian yang dapat saya paparkan. Saya minta maaf jika pada video saya terdapat kesalahan. Saya Melody Cahaya Putarigan, pamit undur diri. Terima kasih. Salam Imam Kodir.